Vera terpental. Ibu Vera kayaknya terpental. Tunggu Ibu Vera baru kita mulai diskusi ya Ibu Marlin. Iya, iya. Aduh, Ibu Vera belum masuk ini Ibu Marlin. Saya ada kirim ini. Sambil kita link kah? Sambil Ah. kita tunggu Ibu itu kita bisa lihat ini. Oh, sudah. Bisa lihat kasusnya, kasus pertama tuh. Iya. Halo Ibu Vera. Oh, saya WA tadi di grup tapi tidak mungkin dibaca. Iya, kami tidak sempat lihat.
Saya sudah kirim tadi. Ya, sudah. Oh, Terima kasih. Kita mulai dari mana, Ibu? Karena waktu kita lihat saling diskusi langsung saja. pada kasusnya kok. Iya, Langsung. kita lihat kasus pertama dulu. Ya. Supaya kita bedah itu satu persatu, nanti baru kita lengkapi dengan yang lain-lain, toh Ibu. Baik. Supaya ini. Iya. Oke. Kasus Dari satu. pertama. Kasus satu. Kasus satu. Pertanyaan pertama dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kita langsung saja. Iya. Yang ini Ibu Santi. Iya. Ya, itu ada siswanya bernama Vivi dan Natali itu, Ibu. Iya. Kalau saya pertama, Ibu Santi itu dia memanggil kedua siswa untuk menanyakan laporan tentang perilaku mereka terhadap Ibu Eni. Iya. Atau kemudian dari situ menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi. Iya kah? Iya. Nah, Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, dia Ibu Santi menghargai perasaan dari Ibu Eni. Ini masih pada restitusi atau apa, Ibu? Iya. Masih di langkah-langkah restitusi. Ya. Iya. Kalau dari Kak Ibu Marin sudah itu kah? Sudah. Lihat. Ya. Itu kan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukannya. Tidak sempat terlalu membela diri. Namun pada akhirnya mereka minta maaf Ibu Santi menanyakan apa yang mereka lakukan. Kasih Ibu Santi. Ya, tadi susah mana? Kita masih di langkah-langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi. Yang pertama. Ya, restitusi tadi Ibu mereka sudah tahu toh? Iya, yang pertama tuh harus menstabilkan kembali identitas. Iya. Itu yang saya lihat di kasusnya tuh lewat pertanyaan, apakah bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang telah dibuat. Iya. Itu langkah pertama. Melalui pertanyaan. Kemudian yang berikut itu melihat pada keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Langkah. Ibu Santi melanjutkan apa dari kelas tunggu kita nyontek dulu dari restitusi tadi lupa lain. Setelah kita menstabilitas kembali mereka punya identitas, kemudian kita mungkin di situ memvalidasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang dilakukan
Ruin Kejari. Dengar Kak Ibu, soalnya kayak suara Dengar. Agak menggaung. putus-putus tapi agak ini nyambung. Bisa ini. Pelan-pelan saya. Intinya restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat oleh siswa itu. Iya. Jadi Iya, seperti ada 3 tahap yang bisa dilakukan tuh. ya. Nah, sekarang kita diminta langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Ibu Santi, Kak? Ya. Iya, Ibu Santi. Iya, Ibu Santi. Langkah restitusi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Yang tadi langkah pertama saya bilang Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali itu. Pertama itu dia memanggil si Vivi dan Natali, kemudian dia menanyakan tentang laporan tentang perilaku mereka terhadap Ibu Eni, ya kan? Kemudian Ibu Santi menunjukkan di situ ada perhatian dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi. Gitu. Iya. Nah, terus yang berikutnya selain memanggil Vivi dan Natali, apalagi langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi? Saya rasa ada yang jawab ya. ada Tanya jawab dari Ibu Santi Dengan murid. Ya, anak murid, iya. Ya, untuk merefleksikan perilaku mereka dan mencari tahu bagaimana mereka dapat memperbaiki masalah. Itu langkah restitusi yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Santi. Kemudian yang ketiga itu apalagi? Selain jawab, terus apalagi itu? Ibu Santi meminta kepada anak itu untuk bisa mencari solusi, memberi memecahkan masalah, menggantikan rasa tidak dihormati dan yang dirasakan. Sebenarnya sama maksudnya pertama yang tadi Ibu Vera sampaikan bahwa Ibu Santi panggil mereka kemudian menanyakan terus meminta mereka untuk ya sekarang untuk berikutnya apalagi selain itu. Jadi kalimat itu sudah pertama mereka dipanggil oleh Ibu Santi kemudian menanyakan tentang perilaku mereka terhadap Ibu Eni. Itu restitusi yang pertama. Restitusi yang kedua tadi Ibu Ibu Santi itu meminta Vivi dan Natali untuk merefleksi perilaku itu yang mereka buat. Yang kedua. Sekarang masih ada lagi? Kalau direfleksi sama dengan mereka meminta maaf ke Ibu Eni, ataukah kita bisa tambahkan itu juga? Boleh. Menurut saya tidak sama, karena kan itu untuk sampai pada meminta maaf itu sudah tindakan yang diambil. Oh iya, boleh. Berarti itu saja yang yang jadi poin penting yang untuk permasalahan pada kasus ini. Iya. Terus ini untuk memperbaikinya itu kan, itu saya rasa termasuk memperbaiki itu dengan cara bagaimana? Minta maaf. Selain minta maaf itu mereka pasti kan menggunakan apa? Strategi apa yang mereka pakai di situ? Strategi yang dipakai adalah kembali merefleksikan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Yang itu yang diambil adalah di bawah itu tema mereka membuat sebuah diskusi tentang bagaimana membuat keyakinan kelas sehingga penerapannya bisa saling menghormati. Di bagian bawah itu. Halo. Bisa dengar Kak Ibu? Bisa dengar Ibu. Maksudnya di situ kan ada dua pilihan. Ada dua pilihan yang ditawarkan oleh mereka Ibu Santi ketika anak-anak mau memperbaiki itu kesalahan toh. Apakah itu juga termasuk dalam langkah memecahkan masalah?
membangun Itu yang kembali keakraban. di Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Bu Santi menanyakan kembali, apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati, Ibu Santi? Jadi di situ ada Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan yang mereka lakukan tuh mereka sungguh-sungguh harus ingin minta maaf. Hmm. Itu mungkin langkah pertama bisa kita ambil. Itu apa yang mereka lakukan waktu untuk memperbaiki situasi mereka dengan ibu siapa? Ibu Yang ini. Ibu Eni. Itu anak-anak harus punya kesadaran bahwa mereka buat sesuatu yang salah, mereka harus punya kesadaran bahwa harus benar-benar sungguh-sungguh minta maaf. Dengan di Ibu Eni ini. Saya salah baca lagi. Ini kita puja ringan juga tidak bagus jadi itu. Saya masuk keluar terus nih. Oh, mau putus-putus lagi. Langkah-langkah selatan sudah jalan bersama. Bukan apakah ini Ya, itu toh Ibu ada mengadakan sebuah diskusi kelompok. Ini kan sebuah restitusi juga. Tindakan langkah. Nah, Iya. tindakan restitusi ini. Iya kan? Nah, berarti Iya. ada tiga di sini. Ini ada diskusi kelompok. Yang pertama itu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia. Iya. Vivi dan Natali. Siapa yang mencatat di sini? Ada salah satu yang mencatat. Langkah-langkah restitusi yang dijamin Ibu Santi. Ibu Marlin kah yang catat? belum? Oke, langkah-langkah restitusi coba diulangi supaya dicatat betul. Yang pertama itu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali. Itu langkah-langkah yang pertama. Iya. Lalu menanyakan kepada mereka. Ya, tentang perilaku mereka terhadap Ibu Eni itu. Ibu Ya. Dari sini kan sudah menunjukkan adanya perhatian dan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi. Ya kan? Yang berikut itu. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Kedua dulu. Oh iya. Tadi baru pertama, sekarang yang kedua itu. Itu Ibu Santi, Vivi dan Natali untuk merefleksi perilaku mereka. Iya. Dan mencari tahu bagaimana mereka dapat memperbaiki masalah. Sudah? Ya. Ya, dalam hal ini atau tindakan ini membantu mereka untuk memahami dampak dari tindakan mereka. Tindakan ini dalam hal ini membantu mereka untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab, toh. Itu dari hasil tanya jawab dan refleksi. Kemudian yang berikutnya itu ada diskusi. Diskusi kelompok. Ya, diskusi, jangan tulis diskusi kelompok. Diskusi dan kalau tidak salah ada usulan itu.
Itu Natalia dan Fitri mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi. Ada usulan dari Natalia dan Ya, itu Fitri. deh. Ya, ini usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Santi. Ya, ini diskusi dan usulan. Diskusi dan usulan, Ibu. Usulan restitusi. Ini jalan keluarnya toh, memperbaiki apa yang sudah mereka buat. Jadi di situ Ibu Santi mendorong Vivi dan Natali untuk memperbaiki situasi seperti diskusi kelompok, ya toh. Iya. Iya. Nah, Vivi dan Natali untuk mengusulkan untuk memperbaiki situasi seperti diskusi kelompok dan kirim email dan mengirim email kepada Ibu Eni. Ibu Eni. Ya. Dalam hal ini menunjukkan pendekatan apa? Baca lagi. Oh, ya di mana lagi? Di paling bawah tuh. Menunjukkan. Tidak, ini saya ada. Menunjukkan apa? Ya. Ada yang menulis toh, Ibu? Iya, sebentar. Tanya lagi, saya lupa ini. Iya. Ibu Santi mendorong mereka untuk memperbaiki situasi. Situasi seperti diskusi kelompok, sudahkah? Sudah. Dan mengirim email kepada Ibu Eni. Ya, dalam hal ini menunjukkan apa ini? Pendekatan dalam menangani pelanggaran, kah? Tindakan dalam menangani pelanggaran. Tindakan untuk menangani pelanggaran. Iya. Itu baru langkah-langkah restitusi ini. Astaga. Berikutnya. Iya. Itu kan sudah 3. Tadi saya lihat yang 3. Berikutnya yang kedua itu, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Itu yang tadi sudah kita jawab. Itu yang di atas tuh, yang pertama tuh. Pertama ada ini diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Kemudian ada email. Ya. Iya. Dan memberitahu kepala sekolah. Usulan pengganti guru. Mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti itu. Iya, jadi informasi mereka memberitahukan kepada kepala sekolah untuk menjadikan Ibu Eni sebagai guru pengganti apabila ada ketidakanakan. Iya, itu sudah yang ketiga. Apakah restitusi yang diajukan Vivi dan Natali sesuai? Nah, ini 3 usulan ini. Yang pertama ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu baca lagi. Mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelas dengan tema penerapan keyakinan kelas, itu kan. Mengadakan diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Itu di langkah selanjutnya kah? Itu iya, itu
Apakah Ya, refleksi yang diucapkan Vivi dan Natali sesuai? Untuk jawaban nomor 2. Ibu Marlin kopi saya dari atas itu tuh, tinggal pindahkan sa. Mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelas dan teman diskusi itu penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Jadi langkah-langkah restitusi tadi itu sampai di Ibu Santi mendorong mereka untuk memperbaiki situasi, toh? Ya, Habis ini itu, pertanyaan kedua, Ibu. ya, Menurut yang berikut, yang pertanyaan kedua nih yang kopi dari eh mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, temanya mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Itu yang pertama. Ya. Nah, itu sudah sampai menghormati tuh, titik. Sambung lagi. Sebentar. Oh iya. Dari Natal dan Viva bagaimana kalau mereka mengadakan itu sampai di menghormati? Iya. Ya. Titik, kemudian Ibu jelaskan lagi sedikit. Langkah ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perilaku yang sesuai di sekolah. Bella. Aduh. Sampai di mana tadi? Sudah, Pak? Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Apakah dengan institusi yang telah mereka diusulkan mereka? Langkah pertama itu diskusi. Sudahkah Ibu Iya. mengadakan diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas? Terutama tentang saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Iya, titik. Kemudian Ibu lanjut. Langkah ini membantu meningkatkan kesadaran. Ini membantu meningkatkan kesadaran. Iya. Dan pemahaman tentang perilaku yang sesuai. Ya. Ya, terus yang keduanya itu tadi kan mengirim email kepada Ibu Eni ya. Ibu Eni. Ya. Saya baca lagi. Berarti 1 berdiskusi. 2 mengirimkan email. Ya. Email untuk Ibu Eni. Kepada Ibu Eni. Ya, hal ini menunjukkan bukan, ini langkah positif. Merupakan langkah positif. Hal ini merupakan langkah positif. Boleh, langkah positif yang menunjukkan ada itikat baik toh. Iya, mereka punya kesadaran. Ya, menunjukkan kesadaran atau itikat baik untuk memperbaiki hubungan dan mengakui kesalahan mereka. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada yang ketiga usulan pengganti guru.
Itu yang ketiga kan? Hmm. Memberitahu kepala sekolah untuk itu menjadikan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ah, itu sudah. Usulan pengganti guru. Usulan penggantian guru. Tadi Ibu Pia bilang bagaimana? Memberitahukan kepada kepala sekolah untuk menjadikan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ibu tadi ada bacaan tentang dari kepala sekolah, Pak? Ini memberitahukan ke kepala sekolah Tidak, dari itu karena mereka buat salah, sehingga Ibu Eni itu bilang, nanti Ibu itu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Coba kita baca sama-sama di kalimat, maksudnya jangan penggal-penggal. Kalau penggal-penggal arti dia maksud dan tujuannya nanti juga tidak nyambung. Jadi coba kita baca dari atas tuh usulan kedua tuh Ibu. Setelah Usulan kedua, sejenak, Majelis Tinggi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dan kelasnya. Tema yang mereka untuk menghormati bagian pendapat. Dia mengirimkan email tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahukan Ibu ini bahwa mereka telah memberitahukan bahwa iya, bila lain waktu akan tiadaan mereka telah memberitahu kepala sekolah. Iya, bisa itu sebagai Yang paling bawah, saya baca di atas. Saya baca paling atas ini tadi. Oke, berarti 3 di apabila ada ketiadaan guru di lain waktu. Iya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Yang ketiga apa? Dalam pertanyaan ketiga Kak Ibu Vera. Ya, Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia? Jelaskan jawaban Anda. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia? Posisi kontrol lah di sini. kasus Ibu Eni kan dia menyampaikan supaya kalau bisa mereka jangan ribut karena nanti bisa-bisa dia dimarahi oleh kepala sekolah. Tapi yang terjadi adalah Vivi dan Natalie tetap ribut di kelas. Iya kan? Di sini kan ditanya tentang Ibu Eni. Berarti ini yang Iya. awalnya Ibu Eni kan melaporkan ingin menyampaikan kepada mereka bahwa tolong diam kalau soalnya nanti dia lagi yang dimarahi kepala sekolah. Iya kan di bagian atas. maksudnya sebagai pendidik.
pendidik yang sabar. Di bagian paragraf pertama, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah, kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong Tugas bantu tolong Ibu ya. bantu Ibu. Iya, itu posisi kontrol yang diambil Ibu Eni, Iya, posisi teman. artinya dia bernegosiasi dulu dengan ini Vivi dan ini apa Natali. Tapi kan mereka tidak indahkan. Itu sebenarnya kalimat yang digunakan Ibu Eni itu merupakan kalimat bujukan. Jadi di situ, ayolah tugasnya dikerjakan. Mungkin itu kalimat bisa dipakai dalam posisi di mana nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Dia menggunakan kalimat yang santun lagi, tolong bantu Ibu ya. Jadi ada dua kalimat yang sebenarnya dia melakukan pendekatan secara apa ya, teman atau posisi kontrol dia sebagai teman, makanya dia menggunakan dua kalimat Iya, sebagai ayo kerja. ayo, Iya. iya. Dari fungsi Atau bagaimana? kontrolnya, beta setuju dengan kalau fungsi kontrolnya sebagai teman. Karena dia mendekati mereka untuk membangun rasa akrab. Padahal situasi kan Iya. mereka sebenarnya Ibu ini harus marah, iya kan? Tapi dia Iya. lebih mendekatkan diri bahwa dia adalah teman dari mereka. Kalau Sony buat begitu berarti nanti kotong semua kena marah dari Iya. kepala sekolah begitu. Atau Iya. bagaimana? Setuju, saya setuju. Oke, Ibu Marlin tulis sudah posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni yaitu posisi teman. Iya. Ya. Itu satu itu Yaitu posisi teman. Kita bisa tambahkan, maksudnya menjelaskan, tambahkan di situ indikatornya itu lewat kalimat yang digunakan, kalimat yang digunakan Ibu Eni berupa bujukan seperti kalimat ayolah tugasnya dikerjakan. Iya, iya. Dan kalimat juga ada dua kalimat yang ada tanda kutip tuh sebenarnya itu kalimat yang sebenarnya punya arti bahwa apa namanya tuh, maksudnya dia minta kepada temannya untuk ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Ada lagi dia kayak ada dua penegasan tolong bantu Ibu ya. Jadi itu dua kalimat bisa sebagai acuan. Iya. Izin ke kamar mandi sebentar ya Ibu, Bapak Jamara. Saya tidak pakai chat lagi. Iya, begitu sudah. Ibu Marilyn sudah menulis kok. Sudah sebentar. Ya, siap. Terus yang berikutnya. Berikut pertanyaannya. Dalam kasus jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kita baca lagi. Iya. Menunjukkan Mereka sebagai Pak Hasan, yang pertama menghargai langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi dalam menangani masalah. Kemudian yang berikutnya menunjukkan pendekatan yang edukatif. Sabar Kak, menghargai langkah yang diambil Ibu Santi. Ya, dalam menangani masalah. Kemudian yang berikutnya
menunjukkan pendekatan yang edukatif. Ya, ya, Kemudian yang berikutnya menstabilkan suasana dengan menghadirkan Ibu ini sewaktu-waktu dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu. Atau berikutnya itu mendukung restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali juga toh. iya, Nah, ini kan ditanya pendapat dari Pak Hasan sebagai pimpinan toh. iya, iya. Hargai semua tindakan dia punya guru, dia punya siswa dengan guru pengganti. Yang berikutnya mendukung restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali Mendukung restitusi. yang diusulkan oleh Vivi dan Natali itu yang mereka mengirim email ke Ibu Eni itu Iya, untuk restitusi yang mereka lakukan. Kemudian memberikan dukungan kepada Ibu Eni dalam menghadapi apa ya, Mas Vivi dan Natali itu kok. Ya toh? iya. Atau bisa tidak memulihkan atau menstabilkan keadaan dengan menghadirkan Ibu ini dalam kegiatan pembelajaran. Ya itu juga ada. Itu juga terakhirnya itu serta mengembangkan pelatihan. Iya, Pelatihan atau pelatihan tambahan bagi guru untuk pengelolaan kelas dan menangani konflik gitu. bagaimana Ibu? Mengadakan pelatihan tambahan Ya, bagi guru untuk mengelola kelas dan menangani konflik secara efektif. Itu toh langkah yang diambil oleh Pak Hasan. Iya. Tidak bisa. Ini baru lanjut. Kasus kedua. Kasus kedua. Ada kasus nih, ada 4 jadi banyak lagi. Tadi saya pikir kita satu orang satu kasus. Satu jadi kasus, ternyata 4. Pertanyaan pertama di kasus kedua. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikator. Sikap posisinya Pak Lukman ini posisi memantau. Ataukah? Ya, dia memantau. Dia menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Pak Lukman. Iya.
dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Yang pertama tuh Pak Lukman posisinya sebagai posisi pemantau. Terus posisi pemantau di situ dikembangkan lagi, jelaskan apakah indikatornya. Jadi kita bisa melihat pada teks bacaannya. Posisi yang diambil oleh Bapak Lukman sebagai Sebentar beta ambil cas dulu, beta ambil cas. Pemantau Kak Ibu Vera? pengawas. Pengawas bukan pemantau. Coba saya baca di teks baik-baik. Jadi sama dengan pengawas ya, Ibu. Pengawas ketaatan. Oh, besok ini kita presentasi nih kah? Iya. Jadi yang benar sebagai pemantau atau sebagai pengawas? Pengawas dengan pemantau sama kok. Pada umumnya kita pakai kata apa, Ibu, di sekolah? Ini Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Aduh, saya pemaafkan ya. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Di situ Bapak Lukman memperhatikan, dia mengawasi atau dia memantau. Sebenarnya memantau dengan mengawasi sebenarnya sama maknanya. Iya. Atau penegak aturan, pengawas ketaatan. Itu kan dia sedang mengawasi apa aturan itu, Ibu. Iya, kan aturannya tidak boleh pakai sepatu berwarna. Ya. Jadi dia sebagai apa? Boleh, bisa di posisi pengawas juga yang tidak apa-apa kan, yang penting dia punya indikatornya jelas bahwa Ya. maksudnya indikatornya apa-apa nanti baru kita diskusikan bersama-sama. Ya. Oke. Lanjut kok. Iya, lanjut. Posisi Jadi- pengawas, indikatornya baru kita lihat sama-sama untuk diketik, di copy Pengawas. paste saja baik. Sudah pasti pertama itu ada ketegasan terhadap peraturan. Itu indikator pertama. Iya. Ketegasan terhadap aturan. Terhadap peraturan.
peraturan. Ya, yang menunjukkan ketegasan terhadap peraturan itu Bapak Lukman, dia berpegang pada aturan sekolah Iya. tanpa mempertimbangkan situasi, ya toh. Jadi dia tuh lebih berfokus pada pelanggaran peraturan daripada alasan dibalik pelanggaran tersebut. Ya, dia menggunakan peraturan sekolah sebagai bukti pelanggaran siswa. Ya, itu sudah jadi tulis itu. Menggunakan peraturan Sekolah sebagai bukti pelanggaran siswa. Jadi punya acuan tuh, ya, menggunakan peraturan sekolah sebagai bukti pelanggar siswa. Pak Lukman ini berpatokan pada aturan yang sudah ada di sekolah itu. Dia tidak berpikir lagi mau alasan siswa mau apa-apa. Dia menjalankan aturan yang sudah ada di sekolah itu. Iya. Jadi pakai sepatu warna ya langgar karena sudah buat taktik begitu tuh. Iya. Yang kedua, Indikator pertama, yang kedua. itu ada sanksi langsung toh. Tunggu sebentar. Dia langsung suruh copot sepatu itu, berarti itu ada penerapan sanksi langsung. Iya. Ya, itu indikator Pertanyaan yang diajukan untuk menuntun siswa untuk mengetahui kesalahan. Jadi dia tegur langsung, berarti itu siswa sudah tahu bahwa dia salah, makanya ditegur langsung buka sepatu. Penerapan sanksi berarti langsung. ini sama dengan tadi yang Bapak kita diskusi itu tentang hukuman, restitusi dengan konsekuensi. Iya toh? Iya. Hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ya, hukuman berarti itu sanksi yang didapat dari diberi efek jerah. Iya. Efek jerah. Tapi kalau untuk konsekuensi, apa yang lu buat itu yang akan nanti didapat. Gitu. Iya. Dia sudah tahu bahwa ada aturan bahwa dilarang menggunakan sepatu berwarna, tapi dia masih menggunakan sepatu berwarna. Berarti dia harus bisa menerima konsekuensinya dengan sepatunya dicopot. Iya. Berarti penerapan sanksi langsung dalam hal ini konsekuensi yang langsung diterima oleh siswa. Begini Ibu. Ya. Ini Pak Lukman menunjukkan penerapan hukuman kok sebagai konsekuensi pelanggaran. Sebenarnya pertanyaan yang diajukan Pak Lukman itu sebenarnya sudah menuntun siswa untuk dia mengetahui dia punya kesalahan. Itu sudah. Berarti ini konsekuensinya toh? Iya, dia menerima dia punya konsekuensi toh, aturan yang misalnya indikator yang kedua tuh di sini coba pertanyaan yang diajukan Pak Lukman. Pertanyaan dari Pak Lukman yang diajukan menuntun siswa untuk mengetahui kesalahannya. Oh, jadi begini Ibu. Kasus yang pertama tadi itu berupa restitusi. Ya, contoh restitusi yang terjadi atau kasus terjadi, bagaimana restitusi itu sampai akan dilakukan. Kemudian yang berikut ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Dia sudah tahu bahwa ada aturan, tapi dia masih menggunakan sepatu berwarna lagi. Padahal sudah ada aturan yang jelas. Ya, berarti ada sanksi yang harus didapat. Diterima. Ya, sanksi yang didapat berdasarkan peraturan yang sudah diterapkan. Ini omong bagaimana ini saya bingung. Soalnya kalau begitu ini apa saja namanya penerapan sanksi langsung oleh Pak Lukman, nanti baru penjelasan kalau presentasi. Yang penting kita tahu Iya, maksudnya tahu supaya nanti bisa tahu beda restitusi yang mana, konsekuensi yang mana, kemudian kalau tadi pada restitusi dia lebih kita panggil dia, tanya dia, iya. Kalau konsekuensi ini
dia sudah tahu bahwa ini aturan sudah ada dan sudah tahu. Kemudian dia melanggar itu, jadi harus terima dengan hukuman yang sudah ditetapkan dari aturan sekolah. Iya, Next, yang berikut. iya, Tapi Yang masih ada ataukah? maksudnya dalam hal ini ada. di bagian bawah itu apakah dengan ini mencopot sepatunya itu merupakan sebuah aturan yang sudah dibuat atau itu Iya. itu bernada Iya. hukuman? Bukan Itu aturan konsekuensi, yang tapi sudah hukuman. dibuat. Itu peraturan. Tapi kalau Peraturan. hukuman itu kan secara tidak langsung tanpa disepakati. Apakah yang mencopot sepatu ini sudah disepakati atau belum? Atau hanya karena aturannya tidak boleh pakai sepatu warna? Tapi dengan sewenang-wenang, Pak Lukman ini bilang harus copot itu sepatu. Nah, Pak Lukman pasti sudah punya dasar bahwa ketika anak memakai sepatu warna, dia langsung menegur langsung karena dia sudah punya dasar bahwa sudah ada aturan sekolah. Iya. ya maksudnya dalam hal ini ketika suruh mencopot sepatunya itu, Pak Lukman tindakannya itu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sudah disepakati Konsekuensi. toh Ibu. Konsekuensi. Sudah ada aturannya. Iya. Aturan sudah ada jelas, lu melanggar berarti siap terima dia pun risiko. Iya. Meskipun resikonya itu tidak tertera dalam aturan, misalkan mencopot sepatu. Tidak. Di situ kan tidak ada toh Ibu. Begitu. Maksudnya Ini kecuali kita ada, kecuali di teksnya ada muncul aturan-aturan baru kita ini lihat kembali, tapi kan tidak ada aturan-aturan. Tapi ini sebenarnya konsekuensi. Dia sudah tahu bahwa dilarang menggunakan sepatu berwarna, tapi dia masih menggunakan sepatu berwarna. Berarti dia harus terima akibatnya. Sepatu dicopot. Kalau misalnya hukuman itu lebih cenderung langsung. Misalnya dia tidak membuang sampah pada tempatnya, kita kasih hukuman dengan suruh angkat itu sampah, langsung buang pada tempatnya. Jadi langsung terjadi. Tapi kalau konsekuensi sudah ada aturan yang ditetapkan di sekolah dan tinggal dilaksanakan saja. Oke. Ya. Makin cepat, makin bagus karena masih ada 2 kasus. Lanjut gas. Berarti Ibu simpulannya Bapak Lukman di sini dia sebagai penegak aturan. Penegak aturan kah? Bukan pengawas lagi. Pengawas ketaatan atau penegak aturan. Iya toh? Nah itu yang kita bingung. Sudah lanjut. Nanti baru kita pilih. Lanjut dulu. Yang ketiga itu di indikatornya. Ya. Dengan ya situasi yang yang tanpa pertimbangan terhadap Sabrina itu, kan Sabrina bilang rumah jauh, kemudian dia tidak bisa kembali pulang untuk ambil sepatu atau mengganti. Nah, di situ tidak ada rasa kasihan atau apa dari Bapak Lukmannya. Iya. Nah, jadi dia harus menjalankan dia punya konsekuensi yang dia. Jadi kesimpulannya kurangnya atau adanya konsekuensi yang dijalankan murid di bawah peraturan guru. Itu Sako? Sikap apa? Sikap dari Pak Lukman ini bagaimana terhadap tindakan yang dia lakukan terhadap Sabrina ini? Sabrina ini kan memberi alasan, tapi Bapak Lukman itu dia tidak mau tahu begitu. Sabrina harus menerima itu konsekuensi yang dia terima, konsekuensi yang dia melanggar, jadi harus menerima konsekuensi, dia harus menjalani. Sekarang yang saya tanya ini sikap Pak Lukman yang menindaklanjuti pelanggaran yang dibuat oleh Sabrina itu, yang seolah-olah dia tidak mau tahu begitu, itu termasuk sikap apa? Dia menegakkan aturan atau dia tegas dalam menjalankan aturan atau menerapkan aturan yang sudah ada. Memang dia tegas, tapi dia tidak membangun sebuah keakraban lagi, misalkan dengan teguran yang bagaimana ya,
Nanti kan berdampaknya pada sebuah pengalaman yang akan dialami Sabrina, bahwa mencopot sepatu, apakah itu tindakan yang baik atau bagaimana? Karena tidak menyelesaikan. Sikap yang seperti itu tuh dinamakan sikap yang bagaimana? Simpatik atau apa? Berarti apa? Kurangnya ini kah? Empati kah? Iya. Dari Pak Lukman. Empati dari Bapak Lukman toh gitu, menunjukkan empati terhadap Kurang iya, menunjukkan iya. Kurang atau tidak? kurang. Mau kurang atau tidak silakan. Sama saja itu. Tidak menunjukkan Kan empati. sikap empati. Bersama. Begitu, Oke, Sabrina. pertanyaan kedua, Kak. Pertanyaan kedua lagi. Apa ya? Pertanyaan kedua. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sebagai manajer, berarti macam tadi. Ya, Ini, siapa? Ibu Eni, Ibu Santi. Ibu Eni terhadap Vivi dan Natali. Pertanyaan. Itu pertanyaan yang mungkin diajukan oleh Bapak Lukman di posisi manajer. Ya, Pertanyaan pertama, Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah untuk warna sepatu? Iya kah? boleh. Itu kah? Sabrina, apakah kamu tahu peraturan sekolah untuk warna sepatu? Kan sebagai manajer. Ini posisinya dia sebagai manajer. Ya. Sabrina. Ibu, Ya. kalau sebagai tani apa tadi dia bilang, penegak aturan itu pasti dia tanya seperti itu. Tapi ini dia sebagai seorang manajer. Manajer. Kalau sebagai manajer, contoh pertanyaan coba Ibu, saya juga kurang paham, atau biar kita sama-sama ada gambaran. Misalnya kita kurang baca. Tapi kalau dari dia punya apa cerita tuh lebih cenderung dia tanya apakah kamu tahu aturan kita menggunakan sepatu apa, terus apakah kamu pakai sepatu hari ini sudah sesuai dengan aturan? Kalau misalnya itu bukan manajer, bisa diganti dengan apa posisi ini posisi manajer. Kalau posisi manajer sebagaimana dia pertanyaan juga saya juga tidak tahu. Tapi kalau mau lihat dari dia pencerita ini, dia hanya cenderung pada peraturan sekolah, dia menggunakan sepatu yang salah, sudah tahu bahwa dia harus menggunakan sepatu hitam. Ya, di sini kan di bagian dia bangun terlambat, ya toh? Iya. Dia bangun terlambat. Terlambat, buru-buru. Ini Salah berarti mengenakan. menandakan bahwa dia tidak bisa memanage waktunya dia. Berarti ini kita bicara tentang waktu, bukan bicara tentang warna sepatu lah, apalah. Gitu kan? Kalau yang warna sepatu berarti itu tadi yang menegakkan aturan, sebagai penegak aturan.
Kalau sekarang di sini dia posisi sebagai manajer. Manajer. Berarti kita bertanya tentang Jam berapa kamu bangun? ya, tentang waktu. Dia kurang memanage waktu dengan baik sehingga dia terlambat. Ya, toh? Atau Tapi bagaimana? itu kan alasannya yang anak itu tidak dia alasan anak itu kan atau Benar alasan anak itu. Nah, di iya. sini Tapi kan di sini ceritanya lebih cenderung dalam dia menegakkan aturan yang ada di sekolah itu. Berarti kan apa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan aturan itu. Kalau misalnya hanya soal waktu itu kan hanya jawaban dari Sabrina bahwa dia hanya terburu-buru atau bangun terlambat makanya dia menggunakan salah makanya sepatu. orang manajer dia harus bertanya, kenapa sampai dia datang terburu-buru, kenapa misalkan dia bangun lebih awal lagi. Itu seorang manajer bertanya seperti itu. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Artinya dia berusaha menstabilkan Iya, situasi. iya. Sehingga dia bisa memanage waktunya dengan baik. Jadi di kali berikutnya dia tidak datang terlambat lagi. Jadi pertanyaannya yang pertama seperti Pertanyaannya, karena dia datang terburu-buru berarti pertanyaannya apa yang menyebabkan kamu datang terlambat hari ini? iya. Gitu. Begitukah atau bagaimana? Coba kita pakai itu dulu. Iya, begitu Ibu. Apa yang Menyebabkan. Kamu datang terlambat hari ini? Kalau dia bertanya demikian, pasti dia akan menjawab bahwa barangkali tadi malam ada meteku. Tidur terlambat. Tidur terlambat. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kita lebih mengarahkan dia mencari solusi untuk mengatasi situasinya siapa ini? Sabrina. Iya. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi? Atau itu sudah terlalu masuk? Siapa? Aku bilang, adakah hal lain yang bisa kamu lakukan untuk tidak datang? Solusi untuk supaya dia saya ini paham, cuman saya tidak mengerti mau merangkai ini kata pusing. Menurut kamu, apa yang bisa kamu buat sehingga kamu tidak datang terlambat lagi? Misalkan pertanyaan untuk dari Pak Lukman ke dia, posisi manajer kan? Itu tentang masalahnya dia itu, Ibu. Iya. Kan dia ini datang terlambat. Terus dia pakai sepatunya salah, terus dia pakai apa lagi yang salah. Jadi ini kita bertanya, tapi di situ ada solusi untuk dia begitu. Artinya solusi itu juga kita tawarkan supaya dia bisa menjadikan dia sendiri juga bisa menyelesaikan dengan memberikan solusi. Meminta dari dia lebih dahulu. Adakah hal yang dapat kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Baru nanti dia memberikan solusi. Oh ya, saya harusnya mempersiapkan segala sesuatu lebih baik di malam hari.
terkait dengan sepatunya kan, karena dia terburu-buru. Kemudian bisa juga dia harus mengatur dia punya jadwal untuk jadwal sehari-hari, beristirahat pada jam sekian sehingga dia tidak terlambat. Misalkan kalau dia mete malam toh, hanya kami terlambat. Tapi ada alasan lain lagi nah. Lagi ini kenapa dia terlambat? Nih, coba. Lagi ibu lagi. Ya, maksudnya maksud kan artinya kalau punya maksud kita maksud ini kan untuk mencari solusi, tapi solusi itu kembali tawarannya ke ini Sabrina, ya kan? Sabrina yang nantinya bisa menjawab sendiri dia punya ini untuk menyelesaikan dia punya persoalan dari yang tadi kita menanyakan apa yang menyebabkan kamu terlambat hari ini. Sudah. Begitu kok Ibu? Dia hanya kalau itu berarti hanya berkaitan pada waktu, alasan kenapa dia terlambat. Iya. Oh, begini. Ini apakah ada cara? Oh, iya. Apakah ada cara? Ya ini kan supaya dia jangan terlambat begitu. Oh iya. Apakah ada cara lain? Apakah ada? Atau? Apakah ada cara ya yang bisa ditemukan agar kamu tetap mematuhi aturan tanpa harus mengalami kesulitan? Apakah ada cara yang bisa ditemukan untuk mengatasi keterlambatan kamu begitu? Apakah ada cara yang bisa ditemukan? Sudahkah? Iya. Agar kamu tetap mematuhi aturan, Iya. Tanpa harus mengalami Terlambat. Ya, keterlambatan lebih lanjut atau keterlambatan lagi begitu Sa, tanpa harus mengalami keterlambatan Hal yang sama. Iya. Nah, terlambat loh, jadi tentang hal yang sama. Apakah ada cara yang bisa ditemukan agar kamu memahami aturan tanpa harus mengalami hal yang sama? Tetap mematuhi, bukan memahami. Tetap mematuhi. Nah, tetap mematuhi aturan. Ya, sudah. Dan tetap mematuhi aturan tanpa harus mengalami keterlambatan lagi. Ya. Nah, berikut ini what. Sekarang how, bagaimana? Kita pakai kata how, bagaimana? Kita bisa. Bagaimana Sabrina bisa memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
kita maksudnya bisa meyakinkan. ya, meyakinkan kita yang ada di itu toh, di manajer itu dan semuanya. Oh, saya kira lebih kan di situ lebih saya kira cenderungnya pertanyaan ke Sabrina. Ya, Tapi Bagaimana kita mau pastikan bahwa dia tidak akan terlambat lagi. terlambat lagi, iya. Ya, Tidak mengulangi hal yang sama. benar. Bagaimana kita bisa memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi begitu? pakai kita atau Sabrina? Untuk kita, Sabin. Karena di situ kan dia diperhadapkan dengan si manajer itu. Bagaimana kita dapat meyakinkan, memastikan Ya, bagaimana kita bisa memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Sudahkah? sudah. Sudah. Sekarang yang berikutnya ini ada Pertanyaan ketiga kah? pertanyaan Atau masih ada berikut belum selesai ini. berarti masih pertanyaan kedua. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Lukman. Iya. Apakah ada dukungan? Itu ada menulis kok. Iya. Nah, apakah ada dukungan yang bisa kami berikan untuk membantu kamu mengikuti aturan sekolah? Jadi kita menawarkan bantuan ke dia. Apakah ada solusi yang bisa kami berikan untuk membantu kamu dalam kurung itu Sabrina. Iya. Mengikuti aturan sekolah. Sudah? Iya. Ya. Sekarang yang di bawahnya berikutnya itu sebagai kepala sekolah, tidak salah. Pertanyaan yang berikut. Yang nomor 3. Masih di itu. Sebentar. Masih di nomor 2. Sekarang masih di nomor 2, Ibu. Ini kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Terlalu banyak. Berarti itu pertanyaan nomor 3. Belum, masih ini. Ini pertanyaan yang ketiga Sofia. Kan ya, tadi yang ketiga. Manajer itu yang buat pertanyaan kan? Iya, yang buat pertanyaan tadi sudah 4. Nomor 2. Iya, itu nomor 2. Ada 4. Sekarang kan nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Iya. Itu pertanyaan nomor 3 untuk kasus nomor 2 ini. Iya. Iya, itu ada 2. 2 tuh yang pertama nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam.
Silakan. Kita Coba saya lihat. nilai Kira-kira kebajikan. bila Anda adalah kepala sekolah, yang pertama tuh nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna Warna sepatu hitam. hitam. Terus ada dia pun teks dulu, ini juga. Kalau berkaitan dengan sepatu berarti lebih cenderung ke nilai kebijakan kerapian dan keseragaman kok? Iya, saya setuju. Iya. Jadi pertama tuh nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu kerapian dan keseragaman. Ya, Satu kamu dua nih, satu sah. Karena ini hanya atau kamu dua Ibu Vera? tambah lagi. Kita buat banyak mungkin. Yang terkait dengan itu Nilai kebajikan atau Kebajikan. Ibu coba lihat dulu ke nilai-nilai kebajikan itu apa-apa. nilai-nilai kebajikan iya. Ya, lihat-lihat dulu nilai kebajikan. Ini ampun ini baru 2 nih. berasa itu sah nilai kebajikannya supaya ada keseragaman dan kerapian. Poin di bawah lah yang kedua. Lihat dulu. Nilai-nilai kebajikan landasan perilaku tuh yang pertama keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan dan lain-lain. Jadi kayak ini kalau teks ini lebih cenderung pada keseragaman dan itu. Ulang-ulang Ibu. Baca ulang. Nilai-nilai kebajikan yang harus menjadi landasan perilaku tuh ada nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, Putus. Bu, minta maaf ya. Beta putus tadi. Ini jaringan di sini. Beta sudah dengar Ibu tadi. Bisa ulang kok. Nilai-nilai kebajikan yang pertama itu berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan dan lain-lain. Itu yang secara umum. Tapi kan di sini kita berpatokan pada teksnya, berarti dia berkaitan dengan kerapian dan keseragaman. Bisa ditambah lagi dengan apa? Nilai kebajikan apa? Tanggung jawab juga boleh. Dia harus punya tanggung jawab untuk menegakkan aturan sekolah. Yang sampai ini ada nilai kebajikan yang komitmen dikaitkan lagi dengan materi apa ini? Kita secara umum tadi. Iya, ini kan kita berpatokan pada teks yang ada di atas, toh. Kalau artinya kalau kerapian dan keseragaman itu dia masuk di mana? Komitmen kah, adil kah? Karena yang sesuai dengan nilai kebajikan tadi. Ya, itu nilai kebajikan secara umum kan? Keseragaman sudah betul dan kerapian. Iya. Keseragaman dan kerapian itu menggunakan sepatu hitam. Ya toh? Ya kan dia pertanyaan nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi kita harus sesuai dengan dia punya pertanyaan itu, kita jangan lari dari situ. Jadi lebih cenderung pada peraturan sekolah. Jadi kerapian dan keseragaman. Oke, lanjut. Itu si Sapa itu kan dia terlambat. Berarti ada nilai apa yang mau ditanamkan di situ dari kepala sekolah?
Tapi Ibu mohon maaf, ini dia lebih cenderung pada peraturan yang harus berwarna Ya, hitam ini. hitam. Jadi Soalnya ada lain. tidak Oh. ada lagi yang Iya, iya. Ada ya. Yang pertanyaan kedua sesudah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? karena kalau tadi kita mau tambahkan maksudnya Ibu Vera itu berarti sudah luar dari konteks Iya, pertanyaannya. Iya. Ya. Berikutnya, Oke, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman. Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini kita sudah disuruh gabung, Pak? Tidak? Belum. Belum. Oke, lanjut. Bagaimana? Bagaimana Anda, berarti Anda nih kita, bagaimana Iya. Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jadi kita punya Sikap. sikap itu seperti apa, lihat Pak Lukman dalam menegakkan aturan itu apa yang harus kita buat. Coba di sini kita masing-masing mengungkapkan idenya. Pak Lukman ini kan terlalu keras, dia tidak ada pakai toleransi lagi. Fleksibel, Itu pentingnya fleksibilitas. iya. Ya, Pak Lukman bisa melihat kembali sanksi yang diberikan untuk memperhatikan atau mempertimbangkan perasaan murid. Menurut kami seharusnya, Atau meminta Pak Lukman melihat kembali sanksi yang diberikan dengan mempertimbangkan perasaan murid dan alasannya melakukan pelanggaran tersebut serta niat untuk memperbaiki kesalahan. Ataukah bisa dia harus lebih apa ya? begini. Via, mohon maaf, saya lihat diskusinya sangat seru, tapi waktu sudah, kita bahkan sudah lewat hampir 5 menit lebih ini, mohon maaf ya. Oh, mohon maaf Pak, kami tidak. Ya, saking serius diskusinya sehingga ini sudah larut ya, sudah larut. Jadi waktu kita telah terlewati, mari kita gabung kembali ke room utama. Silakan nanti dilanjutkan sebentar sehingga diskusinya tuntas. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan gabung ke room utama. Kak Vera, kemana kita gabung ke room utama, Kak? Ya, ini tapi Ibu ada linknya kok, kita lihat di mana. Link. Ya. Kak masuk di itu tuh. Rukol Kita pun tadi. ini rukol tuh di bawahnya kita materi, kita pun kasus tuh ada di bawah tuh kita masuk ke ini ruang utama. Ruang utama. Oke, makasih Ibu. Ya. Berarti kita Nanti ini. nanti kita lanjut di WA, say. Seperti biasa. Nanti Kak Vera ada jadi aman. Oke, kita nih Oke. kasmati Sud. Ya. Oke, dah. Ya.